Itu kan sebelumnya ngelihat di postingan Studio Antelope. Nah, Studio Antelope ini dia PH yang memang di Jakarta, tapi dia biasa kolaborasi sama komunitas-komunitas lokal. Kadang dia bikin tempat magang, kadang juga Studio Antelope ini bikin kayak apa nih, trivia tentang perfilman gitu. Nah, kemarin kebetulan kontennya itu tentang komunitas yang ada di Kalimantan Selatan. Forum Sinema Benua kalau tidak salah ya, Forum Sinema Benua. Dan kebetulan tahun lalu itu saya pernah main-main di tempatnya mereka. Kebetulan waktu itu ada syuting, terus main-main ke sana, dan memang itu adalah teman-teman saya waktu pelatihan di Depok waktu itu. Nah, kita ngobrolin lah tentang bagaimana komunitas. Karena memang mereka di Kalimantan itu, di Forum Sinema Benua itu masih jalan komunitasnya. Mulai dari produksi filmnya, eksibisi filmnya, sampai kemudian mereka bikin pelatihan-pelatihan ke SMK-SMK. Hal yang kemudian nge-trigger saya karena di Kendari itu sudah sudah jarang. Dulu. Nah, itu dia. Sekarang itu sudah agak berkurang. Akhirnya saya nulis lah tentang di story Instagram saya tentang bagaimana kemudian komunitas sekarang itu mengalami kelesuan. Kembali lagi bersama saya Ardian di podcast Kisahan Semua Ada Kisahnya. Hari ini agak berbeda. Kita tidak akan lagi membahas politik. Kita lebih fokus untuk membahas kita berbicara dulu seputar film atau komunitas, yang dimana kita ditemani oleh Kak Silong. Halo. Jadi Kak Silong, kalau bicara tentang sosok Kak Silong, dan yang tidak tahu kalau area Kendari. Waduh. Tahu toh. Ya, bagaimana dari film terus jadi pembicara untuk seputar komunitas. Kemarin terkait story kita mengenai bahwa komunitas perfilman atau di Kendari bahkan di lingkup kampus lagi lesu. Maksudnya gimana itu, Kak? Oke, sebenarnya trigger awalnya waktu bikin story itu kan sebelumnya ngelihat di postingan Studio Antelope. Nah, Studio Antelope ini dia PH yang memang di Jakarta, tapi dia biasa kolaborasi sama komunitas-komunitas lokal. Kadang dia bikin tempat magang, kadang juga Studio Antelope ini bikin kayak apa nih, trivia tentang perfilman gitu. Nah, kemarin kebetulan kontennya itu tentang komunitas yang ada di Kalimantan Selatan. Forum Sinema Benua kalau tidak salah ya, Forum Sinema Benua. Dan kebetulan tahun lalu itu saya pernah main-main di tempatnya mereka. Kebetulan waktu itu ada syuting, terus main-main ke sana, dan memang itu adalah teman-teman saya waktu pelatihan di Depok waktu itu. Nah, kita ngobrolin lah tentang bagaimana komunitas. Karena memang mereka di Kalimantan itu, di Forum Sinema Benua itu masih jalan komunitasnya. Mulai dari produksi filmnya, eksibisi filmnya, sampai kemudian mereka bikin pelatihan-pelatihan ke SMK-SMK. Hal yang kemudian nge-trigger saya karena di Kendari itu sudah sudah jarang. Dulu. Nah, itu dia. Sekarang itu sudah agak berkurang. Akhirnya saya nulis lah tentang di story Instagram saya tentang bagaimana kemudian komunitas sekarang itu mengalami kelesuan. Karena kalau kita bahas di era saya masih kuliah, sekitar 2013 sampai 2018 lah. Itu komunitas film, bahkan di kota Kendari saja itu kurang lebih ada 4 sampai 5 gitu kan komunitas. Itu belum juga ada di Unaha ada, di Bau-Bau ada, di Konsel ada gitu. Jadi hampir setiap kabupaten itu ada komunitas filmnya. Waktu itu rame. Nah, kenapa sekarang itu justru kayak makin kesini makin berkurang aktivitas komunitas, terutama komunitas film. Kan kemarin juga pas masuk kampus tuh 2016 itu yang membuat saya tertarik, yang jurusan jelaskan saya masuk karena komunitas film dulu tumbuh lingkup kampus. Kita ada kemarin di sini komik, komik betul, salah satunya Ambator juga yang masuk di sini. Tadi menjadi alasan saya bilang kayaknya sudah duniaku ini, dunia yang harus saya jalani sebagai sutradara, sebagai satu pilihan di dunia industri perfilman. Dulu itu komunitas itu tumbuhnya di lingkup kampus atau luar? Nah, sistemnya itu bagaimana? Kalau ngejawab pertama gini, saya akan jawab berdasarkan pengalaman. Karena memang kalau kita mau cari datanya itu, coba aja deh ketik gitu misalnya, komunitas-komunitas film yang ada di Kendari, googling coba. Kayaknya jarang sekali ada data atau yang memuat perkembangan yang ngerekam tentang perkembangan industri kreatif, terutama komunitas film gitu. Nah, makanya saya akan ngobrol berdasarkan pengalamanku dan yang saya tahu juga begitu kan. Nah, kalau di zamanku atau bahkan zaman sebelum jadi komunitas film di Kendari itu kayak kalau kita ingat-ingat lagi mungkin sudah mulai di 2006-2007an sebenarnya. Waktu itu ada film Sauke, itu karyanya di Rical, itu film lokal yang
syuting di Konawe, lalu kemudian sempat tayang dan diputar di beberapa daerah gitu kan. Daerah terus ya, terus ada komunitas kayak MMC itu punyanya anak-anak komunikasi juga gitu kan, Movie Maker Community. Terus sampai 2010-an, 2009, 2010-an itu muncul Ambataro gitu-gitu kan. Nah, komunitas-komunitas ini kan dia sifatnya silang dalam artian gini, ada yang tumbuh dari kampus, ada yang tumbuh dari luar, tapi tetap bisa kolaborasi nih. Jadi misalnya komunitas dari luar kampus ini, tapi orang-orang yang memang kuliah di komunikasi, di jurnalistik, atau mungkin di jurusan-jurusan lain, terus bikinlah komunitas di luar, komunitas film. Atau memang ada komunitas kayak komik misalnya, komik Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi itu, yang memang dia di dalam kampus, tapi kemudian bisa produksi dan karya-karyanya itu mau ditayangin ke publik, keluar gitu kan. Jadi ada pola silang kayak begitu tuh, tumbuh rame-rame gitu. Baik dari luar, baik dari dalam gitu kan. Makanya kolaborasinya itu lebih asik tuh. Karena misal kita di kampus punya resource apa? Oh, anak-anak yang memang mereka belajar teori tentang film. Nah, di luar ini punya semangat apa namanya kalau begitu tuh. Pokoknya powerful lah untuk semangatnya bikin film, karena mungkin ya waktu itu film itu masih jadi sesuatu hal yang mahal dan keren gitu lah, kan? Keren kayak ya, aku bayangkan tuh kalau datang di kampus, orang bawa buku, kita kadang ya bawa buku tapi tetap bawa tenteng kamera gitu kan, tiba bawa clapperboard gitu, kayak keren sekali. Padahal gitu. Belum tahu jawab operasi. Iya, yang penting pokoknya gaspol aja gitu kan. Keren, sudah style. Dan kita ya udah, yang penting kita tahu kita mau buat film pendek atau mungkin yang film 20 menitan, gas aja gitu. Pokoknya mau bikin, kita pengen karyanya kita itu dilihat sama masyarakat. Ya udah, habis kita bikin, kita adakan pemutaran kayak begitu tuh. Istilahnya mau tahu teorinya dulu atau tidak, yang penting bikin betul. Ada orang-orang yang teman-teman yang juga, saya nggak pernah belajar film, nonton film juga jarang, tapi saya mau bikin film. Ya udah, bikin film. Ada orang yang juga dia pelajari dulu tuh, dia baca, dia cari-cari di internet, baru kemudian untuk memutuskan. Nggak ada persoalan di situ, yang penting bikin filmnya gitu, dan mau untuk diputar filmnya, mau untuk dikritik filmnya. Itu tuh yang bikin keren komunitas waktu itu tuh. Tapi begini Kak, apakah misalnya kan kita sudah mengalami kelusuhan, apakah faktor penyebabnya kalau dulu mungkin karena tidak terlalu dimanjakan dulu? Kalau dulu kan mungkin kita setengah mati cari tutorial, cari ilmunya untuk belajar film, ditambah lagi masih kurang juga tenaga pengajaran film. Mungkin anak-anak sekarang tanpa harus komunitas, kita bisa belajar. Yes. Apakah itu menjadi faktor? Nah, saya mencatat itu tuh. Bahkan saya nulis juga di storyku. Ada beberapa problem yang bisa jadi, karena saya belum riset kenapa gitu. Tapi prediksiku bisa kenapa ini kemudian menjadi sesuatu hal yang melemahkan sistem berkomunitas itu. Salah satunya mungkin generasi gitu kan. Ada perbedaan generasi antara di zamannya kita, sama kemudian di zaman anak-anak baru gitu. Nah, kalau kita kan dulu untuk mengakses audiovisual, kita harus berkelompok, iya kan? Agak setengah. Iya, karena untuk kau bisa merekam gambar saja dengan audiovisual yang bagus, ya kau butuh kameramen, kau butuh sutradara, kau butuh anak audio juga. Kalau sekarang kau sendiri pun bisa gitu kan. Bisa ambil semua itu. Nah, betul. Nah, trennya sekarang, trennya dulu kalau kau mau populer ya udah berkomunitas, biar berjejaring sama orang lain. Kalau sekarang tanpa komunitas pun kau sendiri bikin konten di TikTok, di Instagram, kau bisa dikenal sama orang gitu. Memang ada pergeseran minat generasi ke situ, kalau nggak bisa dipungkiri itu. Karena kalau lihat sekarang di kampus anak-anak, mereka mungkin tidak berkomunitas, tapi sebenarnya mereka secara skill bisa bisa belajar dari mana saja. Kita dulu kenapa berkomunitas, karena di sana ada seniornya kita, ya kan? Untuk bisa kita dapat ilmunya, kita harus masuk ke dalam, ya kan, ngobrol sama mereka. Kalau sekarang mungkin mereka ngakses internet lebih mudah, YouTube lebih mudah, banyak sekali tutorial yang kok bisa belajar film gitu. Tapi alat juga murah. Iya, alat juga bisa lebih accessible lah dibanding dulu. iPhone sudah bisa. Cuman tantangannya adalah film itu kan kerja kolektif. Toh nggak bisa kau mau bikin sendiri film, kau yang bikin, kau yang main, kau sendiri juga yang nonton, enggak. Nah, pola dulu. Nggak bisa kayak begitu. Dia harus kolaborasi gitu. Nah, untuk bangun industrinya, dalam artian ini komunitas bisa sampai ke industri, di mana ada pembuat filmnya, ada pemutar filmnya, ada penonton filmnya, ada kritikus filmnya, ada yang mengarsipkan filmnya. Itu kan orang-orang yang berbeda semua tuh. Nah, makanya kita dorong lagi nih pola-pola komunitas. Nah, saya masuk melalui kampus, karena saya sekarang beraktivitas di kampus sebagai tenaga pengajar. Saya masuklah kembali ke kampus buat pola-pola komunitas lagi, di mana ada orang-orang nih yang memang, oh ini dia bakatnya ke sutradara, bakatnya ke penulis naskah, bakatnya ke kamera, bakatnya ke editing gitu. Kita buatlah tim gitu. Makanya kemudian kita coba, ayo kita bikin film lagi buat bentuk komunitas kayak gitu. Kalau kesulitannya Kak, kan dulu misalnya kita berkomunitas di kampus. Otomatis kan rata-rata kebanyakan datang, kalau menurut dari pengalaman juga, kita semua barang yang semua satu suka ini. Suka, otomatis kita mau belajar.
Jadi agak tidak susah untuk ngobrolnya, komunikasinya. Iya, dapat pola itu, kayaknya indah deh. Sekarang itu tantangannya lebih kayak gini sih sebenarnya toh Ardian tuh, kalau kita dulu taruhlah begini, oh ya ada nih komunitas misalnya komik, orang-orang yang kepikiran kayaknya saya tertarik di film deh, dia akan berupaya untuk bagaimana caranya masuk ke dalam. Betul. Nah, kalau anak-anak sekarang itu oke nih ada komunitas, mereka itu entah ragu entah bagaimana, tapi tidak kepikiran untuk saya mau masuk di dalam, mau belajar apa semua. Tetapi sisi keunggulannya kalau anak-anak sekarang, ketika kau ketemu mereka itu pasti sudah punya ada misinya. Karena kenapa? Ya itu tadi kemudahan tuh cari informasi atau apa semua. Kayak contoh lah, kemarin kita adakan JAS 2015, 2025. Tua sekali ini 15. 10 tahun yang lalu. Orang dulu memang. Jadi 2025 ke SMA. Januari kemarin kita buatkan ada 7 film. 7 film. Itu memang berangkat dari mata kuliah. Tapi saya sebagai, maksudnya kita ingatlah dulu film pertamanya kita tuh. Yang saya jadi pemulung, yang saya jadi entahlah begitu kan. Yang tidak tahu cara pencahayaan. Iya, tidak ada. Tiba-tiba biar malam direkam gelapnya. Fokusnya kadang dia lari-lari, kayak kita mau keburu dan fokus Pak. Kita bergerak, fokus lagi gitu kan. Nah, si anak-anak yang sekarang itu padahal maksudku saya tanya mereka, masih mungkin ada paling 1 atau 2 orang yang pernah produksi film. Itu pun bukan film ya. Paling dia bikin video after event yang kayak begitu kan. Atau ulang-ulang tahunnya temannya apa yang kayak begitu. Bukan film. Tapi ketika mereka produksi film, harus saya akui, lebih bagus film pertamanya mereka dibanding film pertamanya kita dulu. Saya akui itu. Iya kan? Saya akui. Pas saya nonton, ternyata mereka, saya cuman kasih beberapa teori, beberapa sharing pengalaman tentang produksi film, teori struktur 3 babak misalnya kalau dalam naskah toh. Atau kemudian teknik pengambilan gambar, angle, komposisi, dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka produksi, saya harus akui, anak segi keren-keren loh gitu ya. Ini mahasiswa-mahasiswa lebih cepat mereka tangkap. Nah, lebih cepat mereka tangkap. Mungkin mereka lahir langsung bawa gadget kali itu. Udah lahir tuh langsung tenteng kamera. Iya, orang lahir langsung Gen Alpha tuh. Beda kalau kita lahir masih pakai hulu-hulu. Kau tahu kayak yang lampu-lampu gitu. Belum ada ya yang kayak begitu. Jadi memang ya kalau anak-anak sekarang tinggal bagaimana caranya kita tuh bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya mereka. Karena pas JAS 2025 tadi itu, akhirnya saya lihat, ini anak bakatnya dinulis. Saya ngobrol sama dia, ternyata ya dia memang suka baca, suka nulis. Jadi ketika bikin naskah film bagus. Ada yang memang anak yang, dia editor banget tuh, yang mungkin basicnya karena dia wibu, mungkin jadi kerjanya depan laptop aja nonton. Jadi betah tuh kalau ngedit gitu kan. Ternyata memang kita yang perlu dekati mereka. Beda kalau dulu kita, untuk kita bisa belajar, kita harus dekati ke senior. Sekarang enggak. Kalau kita mau bangun tuh, kita yang harus, ini anak potensi besarnya skillnya di sini. Ya udah tarik, tinggal kita asah lagi gitu kan. Tinggal diperlancar saja. Betul. Tapi begini kan, kalau mungkin kita berbicara ke zaman lampau atau zamannya kita atau zamannya kakak, kita kan mungkin berkomunitas atau mau belajar ilmu kan kita tidak peduli uang dulu. Yes. Karena memang kita tidak pernah sampai berpikir bahwa ini menghasilkan. Hanya karena sekedar karena hobi, terus kayaknya asik. Tapi kan kalau di era sekarang mungkin apakah menjadi faktor juga? Di era sekarang kan mereka sudah melihat bahwa setiap apa mereka buat peluangnya money oriented ya. Iya, otomatis kan akan berpikir, bisa masuk ini ada jika. Yes. Takutnya begitu karena pengalaman juga di era sekarang kayak buat tim, setelah buat tim akhirnya mereka tanyakan ada jika budgetnya. Akan itu menjadi kesulitan juga kita untuk berkomunitas, untuk menggamul orang, kita sama-sama kita buat ini. Padahal kalau kita pakai teori dulu, ayo kita sama-sama tumbuh. Yes. Ini tidak budgetnya, tapi kita punya karya. Kedepannya akan mengarahkan kita ke hal yang kita butuhkan. Istilahnya kualitas akan menentukan hargamu. Betul. Portofolio ya. Iya, apakah itu menjadi faktor juga di sini? Mereka tidak mau untuk sama-sama. Dan mereka begini, secara ilmu mereka ini jago. Tapi membentuk kelompoknya itulah yang agak susah, yang beda pemikiran. Yang apalagi kalau sudah bicara uang. Apakah itu satu jadi faktor atau bagaimana? Kalau saya melihatnya iya. Yang tadi saya bilang tuh tren generasinya yang berbeda. Nggak tahu ya, mungkin karena kita tuh lagi dihimpit sistem yang benar-benar kapitalisme ini agak gede ya ngomongnya. tapi iya begitu, karena kalau sekarang tuh banyak kan teman-teman mahasiswa yang saya ajar itu, beberapa dari mereka itu sambil freelance kerja, entah itu di coffee shop, entah itu di mana gitu kan. Nah di sisi lain mungkin sekarang kan biaya hidup makin tinggi tuh. Jadi mereka tuh udah nggak bisa berlama-lama di kampus gitu. Mereka akan lebih prepare buat cepat selesai kuliah dan langsung kerja.
gitu kan. Akhirnya waktu mereka untuk berkarya yang kayak fase-fasenya kita yang militan begitu tuh. Pokoknya yang penting ya udahlah makan patungan-patungan gorengan aja, yang penting kita syuting tuh. Nah, kayak gitu. Sekarang mungkin agak sulit untuk kita bawa ke situ anak-anak gitu. Memang orientasi untuk ke uang menurutku tidak salah. Tidak salah di situ, tetapi ketika kita baru mau memulai, kita jangan langsung matok harga kalau betul. Saya. Karena sepengalamanku juga ya dulu syuting-syuting ya kayak begitu gitu maksudku. Ya udahlah kita patungan-patungan, yang penting kalau kita dulu lebih ke orientasi yang penting karyanya kita ada yang nonton. Ya, betul. Kita sudah senang itu. Ketika penonton dia menangis dan nonton filmnya kita, itu sudah prestasi terbesar bagi sudah kita tuh. Pesan yang setidaknya yang penting ada yang nonton. Iya, minimal tuh teman udah nonton udah ketawa, "Hi, ada kau" gitu kan. Itu udah prestasi. Tapi mungkin sekarang prestasinya jadi apa namanya? Barometer prestasinya itu jadi berbeda dengan anak-anak sekarang. Sebenarnya kita bisa lihat sisi positifnya. Sisi positifnya itu yang berarti anak-anak sekarang ketika dia mau bikin film harus benar-benar film yang bagus. Betul. Karena orientasinya udah uang gitu. Kan ketika orang udah mau bayar filmmu dalam artian beli tiket untuk nonton filmmu, harusnya berarti kau bertanggung jawab sama karyamu toh. Harusnya lebih bagus gitu. Kalau kau cuma mau nonton yang penting pemutaran aja, ya udah nggak apa-apa, filmmu mau tidak masuk akal juga. Kau nggak punya tanggung jawab moral, apalagi tanggung jawab ekonomi sama penonton toh. Nah, tapi kalau sekarang kalau memang anak-anak orientasinya ke situ, dia harus bikin karya yang lebih bagus karena jatuhnya udah profesional dong. Dengan gitu. Mungkin sekarang juga referensi mereka yang misalnya yang tidak berkelompok tapi karyanya keren. Ya. Sementara kita dulu mungkin kalau kita standar bilang melihat karya yang keren itu kita harus lihat di PH-PH besar. Akhirnya otomatis kita berpikir kalau mau ke keren itu berarti alatnya harus profesional harus. Yes. Dan kita masih bisa aja. Karena kita tidak pernah ekspektasi bahwa kalau di zaman sekarang kita hidup, saya berpikir anjir kita mau bikin sekeren itu di era sekarang dengan kita dari kampung. Nanti di sini baru kita tahu, oh ini kamera, ini produksi, oh begini pada tulis naskah, sementara kita tidak expect bisa belajar ilmu itu. Iya, betul. Nah, sekarang paling yang saya dorong kalau di teman-teman di kampus, yang utama sebenarnya komunitas itu tujuannya buat ranah bertukar pikiran tuh. Misalnya, kau habis nonton film apa kemarin? Apa yang kau dapat dari situ? Yang satu habis nonton film apa? Nah, itu yang dikolaborasi tuh, ide-idenya tuh. Ya, biar kau dalam tanda kutip kau sudah jago ini semua, tapi kalau ndak ada temanmu buat berdiskusi, kau tersesat sendiri tuh. Iya, betul. Karena kau merasa, sudah bagus ini. Padahal ternyata ketika kau lempar ke orang, ternyata untuk audiensnya tidak dapat yang kayak gitu. Chemistry-nya, dia dapat kayak gitu. Makanya ceritanya apa? Betul. Dan saya tidak mau juga karena film, saya tuh selalu menekankan film itu kan kerja kolaborasi. Iya, betul. Itu hal mutlak gitu kan. Di mana visinya sutradara diterjemahkan sama DP, diterjemahkan sama artistik dan lain sebagainya gitu kan. Makanya itu yang saya dorong mereka, karena mereka kan sekarang lebih ke individu gitu kan. Itu bukan cuma di masalah kita di Kendari, sedunia lah gitu kan. Orang makin individu tuh makin kesini. Gimana caranya dari individu-individu yang punya daya saing ini bisa kolaborasi, itu yang saya dorong. Makanya saya hidupkan kembali pola komunitas dengan pendekatan yang sedikit berbeda di kampus. Apakah juga menjadi faktor karena kita kurangnya lomba? Yes, betul. Otomatis kan begini, ibaratnya tuh kita buat karya, otomatis kalau kita saya buat karya, saya belum dikenal orang, siapa yang menonton? Yes. Kan walaupun sekarang agak mudah tuh lewat lempar sosial media atau apa, itu pun juga kan kita butuh untuk orang mengenal. Tapi kalau dulu mungkin kalau komunitas dulu targetnya ada lomba, ada harap di sana kita dapat penghargaan. Mungkin kita semangat buat untuk tujuannya lomba. Kalau sekarang kan itu yang tidak ada. Iya, kayaknya itu bagian dari ini, efek domino dari yang tadi saya bilang tuh bahwa komunitas itu makin lesu sekarang, itu bukan cuma di Kota Kendari gitu. Di daerah-daerah kayak kalau dulu di zamanku waktu kita pelatihan di Bali itu kan komunitas semua yang ngisi. Masing-masing kota itu ada dari Ambon, NTT, NTB, Palu, Makassar dan lain sebagainya itu ada semua gitu. Tapi kalau sekarang aktivitasnya mereka itu sudah tidak sama kayak Kota Kendari, lesu juga gitu loh. Nah, apakah lomba juga berpengaruh? Kalau saya lihat iya. Itu dari efek domino juga karena komunitas sudah tidak terlalu bergerak. Akhirnya lomba juga makin nggak ada tuh. Karena kalau dulu itu di zamannya kita kuliah, kalau nggak salah itu ada kayak Malang Film Fest, Solo Film Fest, Ruang Film Bandung, Aceh, festival juga, Toraja bahkan yang paling dekat dengan kita tuh. Tapi makin kesini tuh nggak tahu masih ada tidak yang aktif gitu kan. Sebenarnya kalau karyanya kita itu mudah aja untuk dilihat orang, tinggal upload sosial media. Tapi kan prestisnya kan beda kalau ikut festival, karena festival ada yang juri,
ada sainganmu gitu kan. Kita jalan-jalan sekaligus gitu ketika ada pemutaran film. Ini yang makin kurang sekarang tuh. Makanya betul yang kau bilang tuh. Komunitas juga bingung tuh. Nanti kalau saya bikin karya, apa goalsnya begitu kan? Saya mau lempar kemana gitu kan? Nah, paling sekarang kita harus membaca bahwa komunitas itu dia jadi jembatan untuk masuk dalam industri yang lebih besar. Contoh kita nih di daerah kita kan belum ada kampus film. Beda dengan Jakarta yang punya IKJ, Jogja yang punya ISI, Padang Panjang yang punya ISI Padang Panjang juga gitu kan. Kampus-kampus yang memang orientasinya film. Kalau kayak kita kan komunikasi ya sub mata kuliah aja gitu kan, mata kuliah aja. Kenapa kita belajar film? Areanya kita memang tapi bukan konsen 100% ke situ kan. Baru tenaga pengajar juga ndak konsen memang mereka. Iya, ndak konsen ke situ, ndak semuanya konsen di perfilman gitu kan. Nah, itu hal yang saya pikir komunitas kemudian bisa jadi jembatannya untuk teman-teman bisa masuk ke industri. Entah sifatnya top down atau down to top kan, dari bawah ke atas gitu. Dari bawah ke atas ini misalnya teman-teman di komunitas ketika beraktivitas bikin film, produksi film lokal, ide-ide cerita yang orisinil, itu kan bisa didorong. Mana tahu bisa investor-investor dari Jakarta dan lain sebagainya ngelihat, oh ini tuh film yang bagus nih, bisa kita buatkan, kasih mereka anggaran, kasih mereka bantuan untuk produksi yang lebih proper, untuk bisa ikut ke festival yang langsung tembak gede, internasional festival misalnya gitu kan. Di sisi lain bisa juga top down gitu. Orang-orang Jakarta atau PH-PH besar di Jakarta ketika mau produksi di Kendari, mereka udah kebingungan ya, kru lokal di mana gitu kan. Kayak itu yang terjadi kan kita pernah ada film-film yang PH luar tapi produksi ya mau Lulo, mau Songgi dan lain sebagainya kan. Ya itu kan kolaborasi antara PH nasional sama lokal gitu kan, komunitas-komunitas lokal. Ya di mana sih tuh teman-teman saya nih yang di Kohyo Film tuh, mereka yang film pertama yang mau Lulo itu mereka masih jadi literally crew. Pas di Mosonggi itu udah chip-chipnya nih, sudah naik nih mereka tuh. Jabatan. Iya, udah ada yang megang properti, ada yang megang make up gitu. Yang sebelumnya itu cuma paling angkat-angkat gitu kan. Nah, maksudku kayak begitu tuh. Komunitas itu bisa jadi jembatan. Karena kalau ndak ada, takutnya film itu cuman ya ide-ide cerita cuma tentang Jakarta, tentang Jawa, udah gitu-gitu aja gitu loh. Nggak ada yang mau ngangkat tentang Sulawesi Tenggara, Indonesia Timur. Padahal kita nggak kalah gitu secara budaya kekayaan ide cerita tuh. Kalau film horor aja lah, emang mereka punya Onitu Megane kan nggak ada tuh. Sejak kapan ada hantu yang kerjanya kalau nakut-nakutin orang kasih ketawa tuh? Ya itu kan ide cerita yang menurutku kalau di Jawa kan ya paling kuntilanak dan lain sebagainya. Konfliknya gara-gara sesajen dan lain-lain. Kalau kita nggak gara-gara pimancing misalnya gitu, salah ketawa, ya udah di ini gitu kan. Kita punya juga misalnya terminologi kayak sepupu kuji gitu kan, yang kita ternyata sepupuan nih. Iya. Di Jakarta, di Jawa tuh nggak ada gitu istilah itu. Maksudku banyak loh ide ceritanya kita. Nah makanya yang sekitar kita yang belum bisa diangkat. Nah kalau komunitas ini bisa bangkit kembali, ide-ide muncul lagi, kita bisa punya potensi untuk dorong lagi. Saya kan sekarang kita sudah mulai lagi tuh di lingkup kampus, mulai lagi meramu lah. Betul. Walaupun sekarang situasinya agak berbeda. Kondisinya agak berbeda sekali. Tapi dengan pengalaman yang kita dapat selama di kampus, bahkan sampai kita kuliah di Jawa dengan ketemu begitu banyak komunitas, kita lihat juga ternyata sama aja keluhnya. Yes. Apakah untuk membuat lagi komunitas itu untuk daerah sekarang bisa? Beratnya bisa, ataukah itu kembali lagi ke bawah kesadaran masing-masing sih untuk sesama hobi kumpul? Yes, kalau saya tetap bisa. Pertama, kenapa saya bilang bisa? Karena film itu nggak ada matinya begitu kan. Dia udah dari 1899 sekian gitu ketika pertama kali film ditemukan, dan sampai sekarang film itu makin berkembang dan ada terus gitu. Dan komunitas itu kalau dia mengalami kelesuan itu menurutku cuma pasti dia akan tumbuh lagi, tapi tentu dengan format yang berbeda gitu. Mungkin ya kita sekarang orientasinya lebih ke pemutaran-pemutaran yang mungkin lewat platform digital yang kayak begitu tuh, lewat YouTube atau apa dan lain sebagainya. Tapi kalau bilang bisa, mungkin gaungnya butuh effort lebih lagi. Makanya kan sempat redup nih, kita kasih lagi percikan tuh. Kita kasih lagi percikan pemutaran film, sounding lagi ke orang-orang Kendari mulai membicarakan film lokalnya. Nah itu bisa, itu akan mendorong, karena saya rasa tren itu bisa jadi bentuk, pasar bisa jadi bentuk. Kita mulai dari kampus, di mana orang-orang intelektual bisa, yuk bikin film. Apa dia keresahannya kita, Ken? Jangan sampai kayak dulu, Ji. Yang terjadi kayak dulu, Ji. Kita yang buat, kita yang jadi panitianya, kita yang nonton. Sebenarnya
Atau ada seharusnya bagaimana sebenarnya ini? Konsepnya seharusnya bagaimana? Sejujurnya gini, kalau dia mau lebih enak gitu kan. Kita pernah ngebahas ini 2019 gitu. Iya. Saya masih ingat tuh kita gontok-gontokan di di salah satu warung kopi. Iya kan, gara-gara saya bilang film di Kendari itu udah mati ya. Emang udah mati waktu itu tuh. Karena di kacamata saya waktu itu adalah film itu digerakkan untuk skala lokal. Dia digerakkan oleh komunitas. Karena mereka, saya nyebutnya aktivisme film, aktivis film gitu. Karena mereka yang paling militan gitu. Kalau kau udah masuk di industri kan orientasinya uang nih. Iya, betul. Nah, kadang kau tidak melihat lagi ide-ide yang ini, yang itu, enggak. Kayak pesanan. Iya, udah pesanan gitu kan. Jadi ide-ide yang benar-benar unik itu udah nggak dapat gitu kan. Kalau memang mau ini kan sebenarnya harus ada apa itu namanya? Ekosistemnya. Ya, ekosistemnya betul. Itu kan harus ada yang produksi film, yang putar film, kemudian yang nonton film. Yang mengarsipkan film itu, dan ada yang kritik. Kritik itu bisa dari mahasiswa, bisa dari jurnalis, teman-teman yang di media. Betul. Nah, mereka yang kasih penilaian bagaimana film ini gitu kan. Karena kritik film itu juga penting untuk perkembangan film. Bayangkan kalau kau buat film terus, kau merasa paling hebat tapi tidak ada yang kritik kau. Kau main-main di situ-situ terus gitu. Bahaya itu. Iya, bahaya gitu. Waktu itu. Iya kan. Dia onani dan pikirannya sendiri, wah saya yang paling bagus. Padahal enggak gitu kan. Masih banyak lagi. Iya, masih banyak celah gitu kan. Nah, sebenarnya kayak begitu, tapi memang harus diakui kita itu bukan kota besar. Kita nggak usah ngomongin Jakarta, Jogja dan lain sebagainya. Kita ngomong Sulawesi aja lah. Kita kalah jauh dari Makassar. Itu hal mutlak gitu kan. Maksudnya ya itu kan udah kota yang metropolitan, gerbang Indonesia Timur. Kita tuh di level Sulawesi aja kita second city gitu kan. Bukan premier si kota yang premier yang gitu gede. Iya, di mana investornya, wah, investor bosowa kasih gitu. Yang berani perusahaan-perusahaan besar untuk invest. Mau punya PA sini. Kayak gitu. Makanya kita tuh pekerjaannya lebih double. Jadi kadang kita yang putar, kadang kita yang adakan kita yang bikin, kita yang adakan pemutaran, yang nonton. Jadi kita yang kritik. Jadi sekarang tuh levelnya kalau bukan levelnya. Menggaitnya itu yang penting ada pembuat filmnya, pemutar filmnya biar dari pembuat filmnya. Yang penting ada penontonnya. Itu dulu yang kita tembak. Yang penting penonton film Kendari meyakini bahwa ada film Kendari gitu, dan mereka tidak ragu untuk nggak usah dulu lah meluangkan uangnya, nggak usah meluangkan waktunya untuk datang nonton film lokalnya gitu kan, film Kendarinya. Saya berani garansi itu mau gitu kan, karena kita melakukan itu di bulan 1 kemarin ketika padahal film-film pendek loh, ada 7 film pendek, tapi itu kurang lebih 200 sampai 300 orang ya Yoga, lebih ya. Lebih 300 orang meluangkan waktunya untuk datang nonton film Kendari. Dan memang kita sounding dari awal di media sosial, ini tuh temanya Kendari kota kita. Jadi ketika kau datang nonton, kau akan dapat cerita-cerita tentang Jawa, tentang Sumatera. Enggak, kau datang nonton Kendari begitu ya, wajahmu sendiri. This is your city, this is your story gitu kan. Jadi sekarang lebih mudah lagi share-sharenya. Kita dulu masih Facebook. Masih SMS broadcast, WhatsApp broadcast apa gitu kan. Kalau sekarang kan ya udah upload di Instagram semua ini. Jadi saya meyakini bahwa orang Kendari sebenarnya dia pengen juga nonton film lokalnya begitu ya. Dan ingin juga tahu bagaimana sebenarnya cerita tentang kotaku atau provinsiku Sulawesi Tenggara aku itu dilihat dari audiovisual film gitu-gitu. Mau gitu. Bahkan saya pernah lihat tuh beberapa waktu semasa kuliah, ketika yang kita selesai pertemuan itu pemutaran film kan kita bilang mati filman. Tapi satu sisi ada saya lihat beberapa komunitas film di Bau-Bau yang bilang anjir, maka sudah ke taraf nasional juga film Bau-Bau. Terus kenapa kita tidak bisa? Betul. Bau-Bau itu salah satu yang keren sih menurut. Yang keren, yang kayaknya mereka lagi masih konsisten sampai sekarang. Dan masih konsisten, betul. Ya salah satunya mungkin support juga dari senior-senior yang sekarang di nasional kayak Kak Ari Kritik. Itu kan dia bantu support. Kemarin saya pernah lihat produksian dia ikut terlibat. Sharing saja begitu tapi sudah enak. Apalagi harus dipromosikan. Nah, kita kan sekarang juga ya, saya pikir orang-orang kayak Ari Kriting, saya Raim Laude, kalau kau ajak sharing itu orang yang tidak susah jadi ajak sharing. Mereka sangat mau untuk diajak sharing gitu kan. Nah, itu bisa kita jadikan pengalaman gitu. Yang utama sebenarnya kita mau dulu apa tidak. Harus dipukul di uppercut dulu. Ataukah harusnya ada begini, harus ada lagi agenda temuan semua senior supaya jenuh-jenuh datang. Bisa sharing-sharing bahwa lewat film loh, mereka bisa sudah menghasilkan, mereka sudah punya apa, mereka sudah kerja di sini, Kan jangan sampai menjadi penyebab mereka tidak berkomunitas atau tidak tahu mau buat apa atau tidak tahu mau bagaimana karena mereka tidak tahu apakah yang menghasilkan, apakah yang menghidupkan. Apalagi di industri ini atau di pekerjaan ini masih salah satu
sudut pandang yang iya masih dianggap mitos ya. Dianggap tidak ada masa depannya. Iya, kalau bukan tambang PNS. Iya betul. Yang saya alami itu di mana bahwa apa sih ketidakan itu. Iya. Di mana memang kita tidak ada gaji bulanan. Iya. Apalagi kalau sudah kerja di taraf yang serius, kita berproject. Betul. Kalau ada kita dapat. Betul. Kalau tidak ada kita tidak makan. Betul. Itu kan menjadi juga pemikiran kita. Apakah kita harus teruskan ataukah kita lebih kita tutup bakat kita tutup hobi kita tutup keinginan kita pindah di tambang di PNS. Sudah jadi faktor juga sih sebenarnya. Kalau untuk bertemu sama senior itu saya pikir akan ada momennya begitu kan. Betul. Tapi untuk sama kayak di awal-awal ketika saya memulai film, untuk saya bisa ketemu senior itu saya harus bikin film dulu. Supaya saya tidak datang omong kosong tuh, jadi ada karya yang saya bawa, Kak, kita kritiki ini filmku tuh, nanti setelah dikritis baru nih, oh ya lo, ayo kok ikut produksi sama kita kan begitu tuh. Nah itu juga yang saya coba lakukan di teman-teman di kampus. Saya suruh mereka dulu bikin dulu, buat dulu gaungnya, nanti pelan-pelan itu dia jadi pintu masuk muji untuk kau ketemu senior-senior yang udah di kota Kendari. Industrinya iya di industrinya lah, betul. Di Kendari kan kalau untuk film dokumenter masih tetap hidup. Iya masih hidup. Konteks saya tadi bilang lesu itu di film fiksi. Ya, dokumenter masih ada misalnya Kak Suami gitu kan, Pekamata ada Kak Arif Oba gitu kan. Nah melalui kemarin kegiatan pemutaran kan sebenarnya jadi titik ketemu. Saya undang mereka buat datang. Mungkin kita nggak bisa diskusi lebih padat di situ, tapi dengan itu mana tahu jadi momentumnya mereka. Oh yo, ada nih generasi baru tumbuh gitu kan. Boleh lah kita datang. Boleh nanti gitu-gitu. Nah, kalau untuk sejauh ini kan saya undang nih beberapa sineas atau mungkin praktisi film atau praktisi audiovisual yang masih ada di Kota Kendari. Saya undang kadang datang bawa materi ke kampus. Kayak misalnya Yoel yang di Mata Rombeo juga, dia kan KWO juga gitu kan. Karena saya undang buat ngasih materi ke anak-anak begitu. Ya, kalau untuk nanti gong-gong besarnya, saya pikir percikan-percikan kecilnya dulu. Yang penting udah konsisten, nanti ada gitu gong besarnya kayak gitu. Terus pesannya kita tuh mungkin supaya kayaknya gak mau hujan ini. Sudah hujan. Sudah sangat hujan. Tinggal nunggu Zeusnya ini turun dua. Iya, Zeusnya turun. Mungkin statement terakhir lah kita, harapan dan pesannya, ataukah kita mau bagi untuk mengajak lah ke seluruh orang-orang yang mungkin yang hobi film tapi mereka tidak tahu mau kemana. Ayo, mungkin siapa tahu ada wadahnya lah kita mau buat untuk yang mungkin dari luar, kalau mau ayo kita sharing. Nggak usah dulu membawa karya, yang penting kau mau dulu mendengar, kau mau dulu lihat dulu bahwa film itu seasik ini loh. Seasik ini tongkrongannya, seasik ini relasinya. Apa pesan itu untuk disampaikan kepada orang-orang yang sebenarnya mereka mau, cuma mereka tidak tahu kemana. Ya. Kalau saya sebenarnya yang penting saling terbuka untuk kolaborasi gitu kan. Untuk komunitas-komunitas itu pola kerjanya memang harus kolaborasi. Baik itu film sesama film atau film dengan komunitas lain, entah komunitas musik, komunitas sastra atau komunitas apapun itu, komunitas buku gitu kan. Betul. Harus ada mau kolaborasi. Nah, apa yang kami coba lakukan di kampus saat ini sebenarnya mencoba menemukan bakat-bakat di perfilman, bakat-bakat yang kemudian kita gabungkan dalam bentuk komunitas. Nanti ke depan harapannya kita bisa kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada di luar kampus. Yang pola yang tadi yang saya bilang dari kampus kita coba bawa keluar. Kemarin kita sudah coba lakukan tapi sistemnya masih antara pembuat film sama penonton film lewat eksibisi pemutaran film gitu kan. Tapi nanti ke depan mungkin kita bisa kolaborasi. Baik itu sesama komunitas atau bahkan ada investor-investor, pemerintah yang mau dukung support gitu kan karya-karyanya mahasiswa, karya-karya film lokal untuk kita bisa buat dia ide-ide ceritanya kita bisa go nasional lagi. Karena itu inventaris yang paling mahal menurutku, ide-ide tentang lokalitasnya kita gitu. Baru itu tidak akan pernah mati. Yes, betul sekali. Walaupun pembuatnya sudah mati, tapi dia masih membekas karya itu. Betul. Jadi yang paling saya berharap sebenarnya kolaborasi dari berbagai elemen manapun gitu kan. Karena film itu bukan cuma film, semua karya itu dia akan berdampak sangat panjang, sangat luas gitu kan. Dan yang tadi kau bilang tidak ada matinya toh. Bahkan ketika budayanya pun sudah mati, ketika kita pernah merekamnya, kita bisa jadikan dia referensi untuk kita bikin lagi. Dia bilang, ada lu populasi ini, yes, ada budaya ini, ada budaya ini kayak bahkan gitu. sebagai sarana untuk mempertahankan budaya. Betul. Itu dia. Oke, itu dia. Tadi semuanya sangat banyak kita ingin bahas tentang dunia perfilman kepada Kak Silong. Cuma kalau terlalu banyak juga nanti pesan-pesan yang
tidak sampai, mendingan nantilah next berikutnya. Ataukah ada yang mungkin mau tanya sesuatu, bisa kampus ketemu anak-anak komunitas yang baru dibentuk, bisa jadi tempat sharing, ataukah tunggu event berikutnya mahasiswa jurnalistik untuk membuat pemutaran film lagi yang lebih wow dan lebih keren dan kekinian. Di situ kita bisa sharing dan saling bertukar informasi tentang dunia perfilman.